Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fotullah. Ini sepertinya audionya terlalu kuat. Sebentar saya kecilin dikit ya. Oke, Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing yang didesain khusus untuk bisnis di Indonesia dan memungkinkan Anda untuk berbicara hati ke hati dengan pelanggan Anda. Silakan hubungi Kirim.email ya, gunakan kode kupon KEPO, itu KEPO, Anda buka Kirim.email, itu alamat website, tulis kode kupon KEPO jika Anda ingin berlangganan untuk mendapatkan diskon khusus dari Kirim.email. Anda juga bisa mendengar seluruh episode podcast di kepo.blog, tuliskan alamat email Anda, nanti akan kami berikan email petunjuk bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan seluruh episode podcast dan mendengarkannya melalui smartphone Anda. Semua instruksinya melalui email ya. Anda silahkan ke kepo.blog/78 ya. Anda bisa nonton videonya Edozil. Nanti saya ada menyebutkan beberapa referensi juga ya. Intinya adalah saya nggak tahu ceritanya awalnya bagaimana. Tadinya waktu saya menerima video itu, saya dikirimkan video itu oleh seorang teman ya. Yang dimana teman itu datang langsung bilang, "Mas, coba nonton ini Mas, langsung ke menit sekian," gitu loh. Lihat tanggapannya Edozil. Gitu saya tonton tanggapannya dan ternyata Edo di-trigger atau dipicu oleh sebuah video yang dari seorang YouTuber yang mengatakan mereka akan bukan seorang sih ya ada 2 orang di video itu yang menyatakan mereka akan berhenti dari YouTube setelah 10 tahun ya. Dan Edo merespon itu ya. Nah, saya pribadi tidak familiar dengan gaya hidup YouTuber seperti apa. Saya bukan orang yang sering banget nonton YouTube, saya hanya menonton YouTube untuk entah ya kepentingan belajar mungkin dan mungkin review produk sebelum saya beli gitu ya. Misalnya saya mau ganti HP gitu kan. Nah, saya buka YouTube, saya nonton mungkin MKBHD dan segala macam, saya mau tahu apa opini tentang produk tersebut ya. Atau kemarin untuk belajar panahan ya gitu-gitu deh ya. Jadi hampir tidak pernah yang nonton konten Indonesia ya. Jadi saya tidak tahu dan saya mungkin teman-teman YouTuber saya kurang banyak ya, mungkin yang paling dekat ya Rico Huang mungkin ya, itu yang paling dekat mungkin ya. Yang sering beneran ketemu langsung ngobrol dan beliau sering ke rumah saya luar biasa sekali ya. Jadi ya memang kami sudah mungkin kenal dekat sebelum beliau jadi YouTuber. Jadi mungkin itu berlanjut lah pertemanan itu sampai beliau sekarang jadi YouTuber gitu ya. Ya dan lagi ya yang umum mungkin ya mungkin udah pada tahu lah ya mungkin YouTube-nya Dewa Eka Prayoga. Lagi saya sama Dewa sudah temenan sebelum Dewa jadi YouTuber gitu kan. Jadi yang begitu-begitu yang saya tonton gitu loh. Jadi bukan yang YouTuber Indonesia yang mungkin banyak dikenal seperti Atta Halilintar, saya malah tidak familiar dengan kontennya ya. Nah, tapi pun begitu videonya Edozil cukup menarik. Saya sudah nonton video Edozil cukup lama. Ya, beliau udah di YouTube sejak YouTube sebelum populer di Indonesia malah gitu ya. Jadi sudah lama sekali ya, sudah 10 tahun juga lebih seingat saya ya. Dan kalau nggak salah di video itu juga beliau mengatakan sudah lebih dari 10 tahun ya. Dan saya dulu juga ya waktu zaman jahiliyah mungkin ya, saya juga ya videonya beliau beberapa sangat kocak, sangat menghibur ya, luar biasa menghibur. Jadi saya juga dulu beberapa kali nonton. Walaupun ya tadi ya belakangan mungkin berapa tahun terakhir saya udah nggak pernah nonton konten-konten YouTube Indonesia ya. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan Edo dan teman-teman kemarin juga kalau nggak salah Raditya Dika juga sempat ngobrolin soal YouTuber yang berhenti ya bikin konten di YouTube, sebenarnya tidak ada yang mengherankan ya. Dan isi komplainnya termasuk Edo juga beberapa kali mengatakan dalam video tersebut ingin berhenti dari YouTube ya dengan alasan-alasan yang mirip-mirip ya. YouTube sekarang sudah tidak mendukung kreatornya lagi ya. Dan ya contoh PewDiePie ya yang salah satu YouTuber terbesar mungkin ya. Itu subscribernya saat terakhir saya cek 107 juta ya, itu yang nonton tidak sampai 10 juta. Jadi nggak sampai 10% lah gitu ya. Sangat sedikit lah itu kategorinya dibanding mungkin video-video YouTube dulu kan gitu ya. Yang bisa subscribernya itu mungkin banyak yang nonton ya. Sebenarnya ya lagi tidak ada yang mengherankan gitu ya, jika Anda ngikutin podcast ini dari awal, Anda mungkin sudah paham mindsetnya gitu ya, yang saya ajukan dari awal, yang saya propose, yang saya tawarkan dari awal melalui podcast ini, yaitu kemandirian platform gitu kan. Kita tidak bergantung pada platform apapun itu gitu loh ya.
Jadi YouTube adalah salah satu contoh platform, ya. Jadi ya kalau sebuah platform itu dibentuk oleh satu instansi atau satu perusahaan atau satu organisasi gitu ya. Ya kita harus mengikuti aturan main yang ada di organisasi tersebut, dan yang namanya peraturan, yang namanya sistem itu akan terus berubah. Ya, sistemnya, algoritmanya YouTube itu berubah, peraturannya akan berubah mengikuti banyak hal, faktor internal kepentingan si organisasi itu atau faktor eksternal, misalnya kepentingan pemerintah gitu loh, pemerintah yang dalam hal ini pemerintah Amerika gitu ya, dan lain-lain gitu loh ya. Jadi dia akan berubah ya. Si platform akan tujuan pertamanya akan melindungi dirinya sendiri dulu kalau ada apa-apa kan gitu ya. Bukan orang-orang yang berada di dalam platform tersebut. Nah, ini akan membawa kita ke bahasan kali ini, yaitu kita mempelajari sejarah sebagian besar platform yang ada di internet, platform besar ya, YouTube, Facebook, ya Google ya, termasuk YouTube, termasuk dari Google ya, Amazon atau Marketplace, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, Shopee dan lain-lain ya. Kita pentingnya kita belajar sejarah dan mempelajari sejarah apa tujuan sebenarnya dibentuknya platform tersebut gitu loh ya. Cara-caranya berubah tapi tujuannya nggak akan jauh-jauh berubah. Itu pentingnya kita belajar sejarah. Nah, jika kita perhatikan dari sejarahnya YouTube, ya YouTube dibangun saat itu karena tidak ada hosting video di internet. Ya, jadi YouTube lahir sebelum Google Video, lahirnya barengan tapi YouTube duluan, baru Google mengcounter dengan Google Video. Itu sejarahnya sebelum akhirnya YouTube dibeli sama Google, karena Google ngerasa YouTube itu bagian dari kompetitornya lah gitu ya. Nah, jadi dari awal YouTube itu setelah dibeli Google, detail-detail nama-nama orangnya, Chad Hurley dan segala macam bisa Anda pelajari di mana-mana banyak ya. Yang mau saya sampaikan bukan itu, tapi cerita selanjutnya gitu ya. Jadi dari awal YouTube itu sudah berhadapan dengan yang namanya fraud ya, usaha-usaha untuk mengakali algoritmanya YouTube. Dari awal YouTube sudah bertemu dengan itu. Saat pertama kali YouTube rame ya, saat pertama kali dia dapat traction itu bahasa Indonesianya ledakan di awal lah gitu ya, ledakan pengunjung di awal, ledakan nonton di awal. Dia sudah berhadapan dengan orang-orang yang ingin mengakali algoritma YouTube supaya dia bisa ditemukan gitu loh. Dari mulai bikin video banyak-banyak ya, terus thumbnailnya atau gambar YouTube-nya itu dibikin seronok lah gitu supaya diklik ya, clickbait yang sekarang dikenal dengan clickbait gitu kan. Terus macam-macam lah gitu ya, pakai bot dan lain-lain macam-macam. Ya. Dan YouTube sudah beberapa kali menyesuaikan diri. Jika Anda pelajari, dia akan beberapa kali menyesuaikan diri, yang akhirnya memutuskan ya, jika Anda mempelajari sejarahnya dari awal, memutuskan bahwa algoritma YouTube itu ditentukan oleh salah satunya, ini banyak ya. Saya nggak tahu variabelnya algoritmanya YouTube apa saja, dan mungkin tidak ada yang tahu karena itu bagian dari Google ya. Algoritma Google adalah salah satu kerahasiaan bisnis paling tinggi di dunia, termasuk di dalamnya resep Coca-Cola gitu ya. Jadi sangat rahasia, tidak ada yang tahu kecuali mungkin Google ya, dan Allah mungkin gitu ya. Dan malah ya karyawan Google sendiri tuh banyak yang nggak tahu kenapa dipecah-pecah kan di beberapa divisi gitu. Jadi mereka juga nggak bisa ngelihat keseluruhan algoritma itu. Ya itu yang saya dengar lah gitu loh. Jadi saat orang Google atau YouTube-nya keluar dibajak sama perusahaan lain, dia juga nggak bisa ngelihat semua, dia juga nggak bisa membocorkan gitu loh semua algoritmanya ya. Jadi salah satu algoritma paling penting, kita kembali lagi ke tadi YouTube dari awal sejarahnya ya, itu akhirnya YouTube menentukan bahwa kita akan melihat dari watch time. Watch time itu adalah durasi seseorang, berapa lama orang nonton video kita di YouTube. Misalnya kita punya video 20 menit misalnya ya. Nah, berapa lama orang nonton sampai habis gitu. Tentu saja nggak semua ya. Ada yang cuma nonton 2 menit, 3 menit. Nah, YouTube akan meng-averagekan, merata-ratakan watch time itu. Kalau YouTube melihat watch time-nya bagus ya, artinya yang bagus itu makin mendekati akhir makin bagus gitu ya. Ada 60%, 70%, 80%, 90% gitu kan ya, berapa menit average watch time-nya. Maka ya itu video yang bagus gitu loh. Clickbait apapun gitu ya, thumbnail-nya nggak berlaku lagi sama YouTube. Kenapa? Karena jumlah klik atau jumlah view itu mungkin ya, dari yang saya lihat itu variabelnya di bawah watch time ya. Itu yang saya pelajari dari beberapa sumber, salah satunya ada video dari Game Theorist, lagi akan saya embed di kepo.blog/78. Silakan tonton bagaimana PewDiePie mengakalin YouTube atau mengalahkan YouTube ya. Itu sangat bagus dan itu
memberikan kita pondasi bagaimana itu bekerja, algoritma itu bekerja. Nah, berhubung watch time-nya jadi acuan, seberapa lama video itu ditonton jadi acuan, salah satu acuan yang penting maksud saya. Maka jika terjadi perubahan pasar atau shift dalam market, yang dimana penontonnya banyak yang baru, nonton dari smartphone dan lain-lain, watch time-nya itu berubah. Orang yang tadinya nonton video panjang-panjang, ya konten kita yang bagus panjang-panjang, sekarang orang nontonnya pendek-pendek. Orang nonton mungkin video musik yang pendek-pendek atau video yang cuman prank-prank pendek-pendek doang, ya. Berubah orientasi, maka ya jelas YouTube akan mengutamakan konten-konten yang baru ini, yang model baru, ya. Dalam videonya juga Edozil mengatakan penonton YouTube sekarang sudah berubah. Saya setuju, ya. Jadi konten-konten pembuat konten YouTube yang lama yang sangat-sangat kreatif, ya angkatan-angkatannya mungkin Edozil tuh buatnya sangat kreatif, kontennya sangat-sangat menarik, ya. Sangat-sangat orisinal gitulah ya. Lucu, menghibur dan lain-lain, dan itu tadi tidak bisa kita temukan di TV konten-konten seperti itu gitu loh ya. Dulu kan alternatifnya kalau nggak YouTube ya TV dulu. Dulu kan nggak banyak gitu ya. Jadi dulu kalau tontonan kayak gitu tuh nggak bisa ditonton di TV, dan orang-orang yang suka nonton TV tidak bisa mencerna konten-konten itu. Ini enaknya apa sih nonton YouTube kayak gini? Nah, itu yang terjadi dulu gitu loh ya. Jadi ada gap generasi di saya dulu paling tidak ya, yang dimana orang-orang mungkin angkatannya di atas saya itu nonton YouTube itu tidak menemukan apa enaknya, ya nonton TV aja gitu loh. Karena konten YouTube ya dulu kameranya masih banyak yang goyang-goyang, shaky, masih kamera biasa gitu kan ya. Yang giliran kamera bagus ya itu kontennya banyak kan ya boleh dibilang cerdas, isinya ada opini yang menanggapi akan sesuatu yang tidak bisa, ya kok orang suruh mikir sih nontonnya gitu. Yang dulu tidak mau dikonsumsi oleh beberapa orang yang nonton TV gitu loh. Nah, yang terjadi adalah orang-orang yang dari TV sekarang itu pindah ke YouTube, ya. Konten-konten TV dimasukin semuanya ke YouTube, tidak ada diubah, tidak ada apa, enggak. Semua diupload ke YouTube. Selebriti-selebriti dari TV itu masuk ke YouTube, bikin konten yang seperti di TV gitu loh. Akhirnya apa? Penonton TV pada pindah semua ke YouTube karena selebriti idolanya pada di YouTube gitu kan ya. Terus ya terjadilah watch time yang panjang di mereka. Padahal isi kontennya tidak ada, ya maaf, tidak sebermanfaat YouTuber lama gitu loh, generasi lama. Ya, nonton beberapa konten YouTube yang dibikin sama beberapa selebriti TV itu tidak membuat saya terhibur seperti nonton YouTuber beneran, tanda petik lah gitu ya. YouTuber yang memang dulu mereka tuh mulai dari YouTube gitu loh, ya. Jadi yang saya maksud YouTuber adalah dia jadi YouTuber dulu baru masuk TV gitu ya. Yang saya maksud YouTuber. Bukan dia dari TV dulu terus masuk YouTube, enggak, ya. Jadi itulah yang terjadi, yang saya lihat ada shift dalam market, dan ya tentu saja platform dalam hal ini YouTube itu akan membela kepentingan perusahaan, yang dimana perusahaan nyari market gitu loh ya kan, nyari profit gitu loh ya. Profit adanya di market, jadi market suka nonton apa ya itu akan diberikan. Yang watch time-nya panjang apa ya, konten-konten pamer kemewahan, konten-konten prank yang nggak jelas ya, kualitas ya yang tidak perlu mikir lah nontonnya. Jadi watch time-nya panjang gitu loh. Dibikin durasinya panjang, watch time-nya jadi panjang gitu loh ya. Padahal yang mungkin isi atau pelajaran yang bisa diambil dari, misalnya ada videonya 40 menit ya. Pelajaran yang bisa diambil dari video 40 menit itu juga nggak gitu banyak gitu kan. Itu yang terjadi saya lihat ya. Ya lagi, apakah saya tidak menikmati semua konten yang dibikin sekarang? Ya enggak, masih banyak konten-konten yang cerdas sekarang, banyak ya. Ada beberapa kali saya mau travel ke sebuah tempat dan saya nonton video travelnya orang Indonesia gitu ya, YouTuber Indonesia, dan itu sangat-sangat informatif gitu loh ya. Walaupun ya di dalamnya ada lucu-lucu, ada prank-prank juga, ada konten aneh-aneh ala orang Indonesia lah gitu ya. Tapi overall atau secara keseluruhan video itu sangat informatif gitu loh ya. Jadi dia mengunjungi sebuah negara dan mereview, ini kalau ke negara ini kita bisa begini, itu sangat informatif, dan saya sangat terbantu saat itu gitu loh ya. Nah, jadi itulah pentingnya belajar sejarah. Kalau kita tahu sejarah, kita tahu kenapa sesuatu itu dibuat, ya, kenapa dan apa tujuan dia dibuat, kita akan bisa menyusun strategi yang lebih baik. Itu yang saya tanggap. Dalam platform seperti YouTube, yang namanya pembuat konten di YouTube adalah partisipan. Saya ulangi, partisipan. Kita berpartisipasi membuat konten di YouTube. Apakah kemudian kita sebagai partisipan tidak dapat manfaatnya? Dapat, ya. Ya banyak YouTuber yang sekarang jadi
mungkin mampu secara finansial itu berawal saat dia memulai YouTube dan akhirnya melalui YouTube mungkin jalur-jalur rezekinya terbuka dari situ gitu. Ada yang seperti itu, ada ya. Ada. Jadi ya buat saya sih kita mengeluhkan YouTube sekarang atau ada beberapa orang yang mengeluhkan YouTube sekarang saat ya banyak hal yang dia dapat itu sumber rezekinya mungkin dari YouTube gitu kan ya awalnya gitu kan. Ya ngapain ngeluh gitu loh. Toh kita udah narik, kita udah nyedot gitu kan ya. Kok sekarang ngeluh gitu kan. Kayak nggak bersyukur kita udah dapat banyak hal gitu kan ya. Ya sudah. Ya, makanya saya sangat setuju sama beberapa opini Edozil ya. Jadi ya mungkin benar ya kalau dibilang YouTube tidak mendukung pembuat kontennya, ya dari awal buat saya sih emang tidak mendukung gitu loh. Ya, YouTube hanya mendukung kepentingan atau tujuan awal organisasi itu berdiri. Apa itu? Ya tadi profit gitu loh. Supaya bisa profit bagaimana? Iklan harus display. Supaya iklan display bagaimana? Video harus relevan. Agar videonya relevan ke penonton bagaimana? Ya tadi berdasarkan jumlah watch time. Jika saya banyak nonton watch time-nya di misalnya di video review teknologi atau video panahan, maka YouTube akan merekomendasikan konten-konten panahan dan konten-konten review teknologi kan gitu ya. Yang membuat saya menonton lagi kan video-video review teknologi dan panahan gitu misalnya ya. Yang akhirnya apa? Iklan-iklannya juga bisa tayang terus kan gitu. Nah itu jadi core-nya itu ada di watch time-nya itu ya supaya untuk menimbulkan relevansinya tadi ya. Dan kemarin waktu saya ngobrol juga sama Rico ya gitu ya. Rico juga bilang yang sama. Sekarang YouTube kalau tidak mencapai angka tertentu di dalam kurun waktu tertentu, maka kita tidak muncul di rekomendasinya YouTube gitu loh. Ya, jadi buat saya sih kita akan terus akal-akalan dengan algoritmanya YouTube ya. Dan ini berlaku di semua platform. Facebook bagaimana? Facebook juga. Lagi kita harus tahu sejarahnya Facebook dan apa tujuan Facebook didirikan. Facebook didirikan untuk tujuannya apa? Menyatukan orang di seluruh dunia ya. Mark Zuckerberg punya prinsip move fast and break things dari awal dan itu tidak hilang sampai sekarang saya lihat. Ya. Artinya apa? Kalau ada kompetitor yang ternyata bisa mengkoneksikan orang lebih baik daripada Facebook. Ingat ya tujuan Facebook adalah mengkoneksikan semua orang seluruh dunia. Itu goalnya. Ya. Visinya itu. Ya. Kalau ada platform lain yang bisa mengkoneksikan orang lebih baik daripada Facebook, lebih relevan daripada Facebook, Facebook akan mengubur atau membeli orang itu, kompetitor itu, platform itu. Perhatikan, apa yang dia beli? Instagram. Instagram bisa bikin konten platform yang lebih relevan bagi anak muda selain Facebook saat itu, kan gitu ya. Padahal dulu Facebook saat baru mulai tuh anak muda banget gitu loh ya, lebih anak muda daripada Friendster ya atau MySpace gitu kan ya dulu ya zaman dulu ya. Tapi ya lagi begitu Facebook berjalan, ingat tujuannya adalah mengkoneksikan orang dari seluruh dunia ya. Maka saat generasi-generasi pengguna Facebook sudah punya ada angkatan generasi di bawahnya gitu kan. Maka Facebook jadi tidak relevan lagi. Ya, Facebook jadi tidak relevan lagi. Kemudian yang relevan apa? Instagram dan Twitter saat itu. Ya, Facebook pernah mau membeli Twitter nggak mau. Kemudian akhirnya Facebook membeli Instagram dan akhirnya banyak sekali fitur-fitur dari Twitter yang dibuat mirip sama Facebook. Ya kan? Ya lagi saling tiru meniru lah gitu kan saat itu. Ya. Nah, begitu juga dengan saat misalnya TikTok itu lagi booming, Facebook bikin cloningnya, ya terus di Snapchat bikin ya Snapchat lah gitu ya jika Anda pernah pakai Snapchat, Facebook mengcloning lagi Snapchat di dalam Instagram Story, dalam Facebook Stories, dalam WhatsApp Stories ya WhatsApp juga diakuisisi kenapa? Karena bisa menghubungi orang-orang ternyata karena WhatsApp sangat populer di luar Amerika, terutama di India, ya di Asia sangat populer. Facebook ingin masuk daripada bikin saingannya WhatsApp, gak enak WhatsApp dibeli. Jadi kalau nggak dibeli dikubur. Itu caranya Facebook dari dulu seperti itu, ya 10 tahun kita lihat caranya Facebook seperti itu dan terus berubah dan terus ngikutin. Ya. Nah sekarang Facebook, nah lagi dari sejarah itu kita bisa menilai Facebook ke depannya seperti apa. Kenapa? Dia akan terus berulang. Ya. Sekarang Facebook baru saja ngerilis Facebook Shop. Ya, dari Facebook Marketplace kemarin merilislah Facebook Shop. Kenapa? Karena orang dia pengen menguasai commerce sekarang. Kenapa? Karena yang sekarang gede, manusia terkaya di dunia saat ini adalah yang terdata lah paling tidak ya. Itu adalah Jeff Bezos. Ya, dia akan jadi triliuner pertama katanya. Dan ya apa yang Jeff Bezos lakukan? Jeff Bezos itu foundernya Amazon gitu kan. Amazon megang apa? Amazon megang commerce gitu, e-commerce kan. Jadi Facebook ngapain ya? Facebook bikin e-commerce gitu loh.
Ya, karena setelah orang terhubung kebutuhannya akan berniaga. Saat orang berkumpul di satu tempat, arah natural dari komunitas tersebut adalah berniaga gitu loh. Itu society atau masyarakat itu umumnya seperti itu gitu loh ya. Nah, dari sini kita bisa membaca arahnya ya. Facebook akan mengulangi prinsip yang sama ke Facebook Shop. Nanti orang-orang pada buka toko online di Facebook Shop misalnya ya. Dia Facebook akan bekerja sama dengan banyak platform seperti Shopify dan lain-lain gitu ya. Orang pada buka toko online, akhirnya platform-platform atau misalnya kita punya toko online sendiri yang tidak terhubung ke Facebook Shop, ya trafficnya akan dikurangi sama seperti organic posting dulu kan gitu ya. Prinsipnya akan berulang gitu loh ya. Jika kita sebar link toko online kita yang tidak menggunakan Facebook Shop, ya Facebook akan mengutamakan Facebook Shop gitu loh ya. Trafficnya akan menurun, jumlah kliknya akan menurun, ditekan sama Facebook gitu kan ya. Tidak semua fans sama follower kita akan melihat postingan link ke toko online kita, sama dulu Facebook page pertama kali saat Facebook maksain orang untuk iklan gitu kan ya. Nah, ya sudah, setelah menurun ya semua orang dipaksa untuk menggunakan Facebook Shop ya. Dan kemudian ya setelah Facebook Shop rame, apa yang ditawarin ya iklan lagi gitu loh ya. Ayo ngiklan supaya Facebook Shop Anda nongol di antara Facebook Shop yang lain gitu loh. Ya itulah pentingnya belajar sejarah. Jadi kita tahu ya arahnya kira-kira ini yang masuk akal akan kemana. Apakah ini pasti benar ya? Tidak. Ya pasti tidak. Tentu tidak gitu ya. Tidak ada yang pasti benar gitu loh. Opini saya barusan juga bisa saja salah ya. Debatable sekali gitu kan ya. Tapi lagi kalau kita belajar sejarahnya platform dari dulu sampai sekarang, kita bisa membaca gambaran ini akan kemana. Ya lagi setelah ini pilihan. Anda mau terus jadi partisipan di YouTube ya monggo gitu loh. Anda harus terus ngikutin maunya YouTube. YouTube yang ngetren apa? Saat ini yang lagi heboh apa? Kita bikin gitu kan. Jadi kita tidak punya pijakan selain daripada peraturannya YouTube yang terus berubah gitu loh ya. Saat ini yang tersisa, platform yang tersisa yang independen buat saya ya, yang dia tidak tersentralisasi atau decentralized istilahnya. Itu tinggal sedikit. Yang pertama adalah website ya. Tidak ada yang bisa mengatur website Anda harus seperti apa, tidak. Ya. Oke, ada Google websitenya harus SEO compatible ini segala macam. Ya banyak cara promosi selain SEO kan gitu. Anda mau optimasikan website Anda dengan SEO atau enggak, itu pilihan Anda. Kalau Anda menggunakan banyak Facebook Ads, ya ngapain mikirin SEO-nya kan gitu. Ya, lagi Anda masih punya kontrol walaupun semakin sempit gitu ya. Terus apalagi platform yang tidak tersentralisasi, misalnya podcast ya. Spotify saat ini ingin menguasai podcast. Dia bikin end-to-end podcast, dia beli Anchor ya, dia akuisisi Anchor. Kemudian dia bayar pembuat konten podcast satu persatu ya, seperti Raditya Dika itu setahu saya kerja sama dengan Spotify Indonesia ya untuk bikin konten di Spotify eksklusif dan yang lain gitu loh ya. Jadi dia bikin aplikasi pembuat podcastnya dalam bentuk Anchor, dia bikin distribusi podcastnya Spotify ya. Dan dia bikin kontennya, dia kuasai konten ujung-ujung, dia ingin membentuk, dia ingin menjadikan podcast jadi seperti YouTube di bawah single platform. Tapi ya lagi nature-nya, naturalnya podcast itu seperti website, tidak bisa ada yang mengatur di dalam sebuah platform walaupun nanti dia rame gitu ya. Dan satu lagi mungkin email juga ingin ditutup, ingin dikuasai sama Facebook dan sama platform-platform lain ya, yang nanti mungkin akan saya bahas di kesempatan berbeda ya tentang ini ya. Jadi walaupun tinggal sedikit ruang gerak kita, tapi ya baiknya kita memang lagi ya balik lagi dari awal lagi. Yang alasan saya membuat podcast ini adalah menyuarakan ya harus mandiri, bangunlah platform sendiri, bangunlah email list sendiri gitu loh ya. Bangunlah website, bangunlah tempat kita bisa memajang seluruh karya kita tanpa harus kita mikirin nanti kalau kita bikin ini platformnya begini. Enggak. Saya bisa nulis apa saja yang saya mau di blog kirim.email ya. Saya bisa mengatakan apa saja yang saya mau di podcast kirim.email. Kenapa? Itu platform yang saya miliki gitu loh ya. Sama tim. Kami miliki ini. Tim saya mau nulis apa saja di blog ya selama dalam koridor hukum, koridor norma-norma agama, syariat dan segala macam. Selama itu terjaga ya sudah. Tapi kami tidak harus mengikuti peraturan dari platform siapapun gitu loh. Ya. Postingan harus begini, jumlah teks di gambar harus 20%. Enggak, kami nggak ikuti peraturan seperti itu. Ngapain gitu loh. Ya. Jumlah watch time harus segini. Nggak ada. Kami hanya membuat konten karena buat kami itu layak dibuat. Gitu. Bukan karena
ngikutin maunya YouTube, maunya Instagram, maunya TikTok gitu. Enggak, ya. Tapi satu sisi jika kami memutuskan untuk masuk ke platform-platform itu ya sudah masuk gitu loh, ya. Tapi ya tadi platform itu hanya sebagai sumber traffic bukan tempat kita tinggal. Dia jembatan bukan rumah gitu loh, ya. Jadi dari sekarang ya jangan bangun rumah di jembatan gitu kan ya. Jangan bangun rumah di atas pasir kami bilangnya. Ya karena membangun bisnis di sosial media seperti membangun bisnis di atas pasir. Membangun perusahaan media kita di dalam YouTube itu seperti membangun bisnis di atas pasir, sama aja ya. Dan sekarang malah banyak ya production house yang khusus YouTube. Di Jakarta banyak. Jadi mereka memang membuat konten untuk YouTube. Pemasukannya dari iklan YouTube, tapi production house gitu loh ya. Ya itu maksud saya, itu sangat rapuh gitu loh. Bisa nggak besar? Ya bisa nggak miliaran? Bisa, tapi ya tadi tidak stabil gitu loh. Lagi ini semua pilihan, saya nggak bilang benar salah. Jika Anda, beberapa orang itu thrill seeker ya, thrill seeker itu penggila adrenalin gitu ya kan. Wah ini seru nih, YouTube nih kalau meledak nih miliaran, habis itu nol. Ya suka, malah emang dicari seperti itu, ya monggo gitu kan. Saya nggak bilang ini benar salah. Tapi jangan keluhkan pilihan Anda, itu yang saya ingin tekankan. Kalau sudah memilih, jangan dikeluhkan, putuskan, jalanin gitu loh. Terima konsekuensinya. Ya, jika Anda nggak mau bangun email list, ya sudah gitu loh. Saya nggak bilang itu salah benar, enggak. Ya, Anda nggak mau bangun website, ya nggak, ya monggo gitu. Ya Anda hanya mau jualan di Facebook Marketplace, silahkan gitu loh. Ya, ini bukan benar salah. Apakah ini bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat dan bagi agama kalau buat saya dan bagi negara, ya atau tidak gitu loh. Buat saya lebih gampang kita berkontribusi bagi masyarakat, bagi agama, bagi negara itu kalau kita bisa mandiri gitu loh. Tidak harus mikirin algoritma dan yang lain gitu loh ya. Ya paling nggak berkurang satu lah pikirannya. Oke? Itu aja mungkin dari saya. Ya itu mungkin pelajarannya, putuskan, pilih ya. Jangan ngeluh. Oke? Putuskan, pilih dan jalani. Ya. Tidak perlu bikin keluhan. Wah YouTube sekarang nggak. Ya dia tidak akan pernah seperti dulu. Dan 5-10 tahun lagi kita akan dengar, mungkin kalau YouTube masih ada dan kita masih hidup gitu kan. Kita akan dengar YouTuber sekarang yang juga akan mengatakan seperti itu. Ya TikTok juga akan seperti itu. Ya. Nah kita kalau bahas TikTok sejarahnya lebih ngeri lagi gitu kan ya. Marketplace juga sama ya. Jika Anda ingin melihat kemana arah Tokopedia, gampang, lihat aja kemana arah Taobao, simple gitu loh ya. Pertanyaannya yang jual di Tokopedia tahu nggak Taobao itu dari dulunya gimana dan kemana? Tokopedia itu sudah berapa kali ganti model bisnis, Taobao sudah berapa kali ganti model bisnis. Dan lagi kita jualan di Tokped sama seperti kita bikin konten di YouTube, kita adalah partisipan. Jika ingin menjadi partisipan, jadilah partisipan yang profesional, ya. Partisipan yang bisa benar-benar menggunakan platform itu, tahu kemana arahnya, tahu bagaimana strateginya, manfaatkan, ya. Jangan bergantung. Kesalahannya adalah saat kita bergantung, bukan memanfaatkan, ya. Jadi manfaatkan, ya, jadilah partisipan yang profesional, jangan mau diakalin, berdirilah secara mandiri, oke? Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Insya Allah seperti biasa, jika ingin mendengar seluruh episode silahkan ke kepo.blog, masukkan alamat email Anda, dan gunakan kode kupon kepo untuk mendapatkan diskon di kirim.email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.